Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Pujiono, SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Sebelumnya di sini perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Ali Nugrahani dengan NIM akhir 211, lalu ada Ibnu Cahyo Nugroho dengan NIM akhir 213, lalu ada Muhammad Zamrud Ahlunaja dengan NIM akhir 217, dan yang terakhir ada Akila Putri Hamidah dengan NIM akhir 268. Baik, yang pertama ada hakikat standar akuntansi. Standar memberikan aturan praktis dan bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan akuntan. Standar secara umum diterima sebagai aturan baku yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpastian. Standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Lalu yang kedua, diskusi dengan pertimbangan yang sehat, atau cara-cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyarankan solusi yang sejalan dengan keputusan atau teori yang ada. Dalam memulai subjek masalah standar, EDAI membagi persyaratan-persyaratan standar menjadi 4 tipe utama, yaitu 1. Menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dan dengan mengungkapkan beberapa metode. Yang kedua, ditunjukkan pada tercapai suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Yang ketiga, meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik, di mana pengguna mungkin meminta untuk menerapkan pertimbangannya sendiri. Yang terakhir atau yang keempat, mensyaratkan dibuatkan keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi, penilaian aktiva, dan penentuan laba yang setelah disetujui. Alasan standar harus dibuat, yaitu yang pertama, standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan pedoman atau aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kewaspadaan dan kebebasan dalam menjual, keahlian, integritas mereka dalam mengaudit laporan. Yang ketiga, laporan memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi ekonomi, dan sasaran sosial lainnya. Yang terakhir atau yang keempat, standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penetapan standar akuntansi. Nah, pemberlakuan standar mungkin memberikan keuntungan bagi beberapa pihak dan merugikan beberapa pihak yang lain. Ini adalah sebuah pilihan sosial. Jika digunakan kriteria kesejahteraan sosial untuk menjustifikasi pemberlakuan sebuah standar, maka akan muncul satu pertanyaan serius mengenai legitimasi dari badan penyusun standar yang tidak dipilih dalamnya. Nah, pertanyaan yang muncul akan menjadi penentuan pendekatan yang benar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kebijakan akuntansi. Ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada pendekatan ketetapan penyajian dan pendekatan konsekuensi ekonomi. Yang pertama yaitu pendekatan ketepatan penyajian. Pendekatan ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Menurut pendekatan semacam ini, akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan, di mana peta-peta harus dibuat dengan akurat dan tepat. Pada pendekatan ini, pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan para pengguna secara pragmatis. Jika informasi yang diberikan sudah tepat dan dipilih berdasarkan kebutuhan dari para pengguna, maka para penggunalah yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Ada pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan ini mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Dengan pendekatan ini, standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak positif atau paling tidak itu non-negatif bagi kesejahteraan sosial. Pada pendekatan ini, membuat kebijakan akuntansi itu harus memberikan sinyal-sinyal informasi yang akan mengarahkan keputusan dari para pengguna informasi. Akibatnya, secara pragmatis, para pembuat kebijakan yang akan bertindak selaku pembuat keputusan. Ini ada pendekatan lainnya. Yang pertama yaitu pendekatan yang mengusulkan untuk menggunakan pengakuan dari politik ekonomi yang eksplisit dari akuntansi. Hal ini seperti yang dinyatakan Koper dan Scherer bahwa dalam akuntansi itu terdapat representasi
konteks sosial dan politik yang spesifik, serta akibat yang dihasilkan oleh kebijakan akuntansi pada dasarnya adalah hal politik. Yang kedua, pendekatan terakhir ini yang dikenal sebagai pendekatan kritikal interpretatif berpendapat bahwa pelaporan keuangan itu hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan sosial yang radikal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.